Halo Mas, sahabat Bumil. Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Dr. Uun SPOG. Kali ini kita akan bahas mengenai preeklamsia atau yang lebih dikenal dengan tensi tinggi pada kehamilan, atau juga yang banyak orang bilang dengan keracunan kehamilan. Tapi sebelum simak videonya, jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Oke, jadi apa sih yang disebut dengan keracunan kehamilan atau dalam bahasa medisnya preeklamsia? Jadi preeklamsia adalah suatu kondisi di mana didapatkan tensi tinggi atau yang disebut dengan hipertensi pada usia kehamilan di atas 20 minggu. Nah, sedangkan untuk batasan tensi tinggi ini adalah pengukuran tekanan darah sekurang-kurangnya mencapai 140/90 pada 2 kali pemeriksaan berjarak 15 menit dengan menggunakan lengan yang sama. Sedangkan pada kondisi yang berat, pengukuran tekanan darah dapat mencapai lebih dari atau sama dengan 160/110. Lalu apa saja sih dok gejala dan tandanya? Untuk gejalanya biasanya bisa mulai dari pusing, kemudian apabila sudah kondisi berat bisa terjadi pandangan kabur, kemudian sesak, ini pada kondisi yang berat juga, ada mual, muntah, sampai nyeri ulu hati. Kemudian jika sudah terjadi gangguan ginjal, maka buang air kecil pun menjadi terganggu. Nah, kemudian ada juga gejala bengkak, tapi tidak selalu sih, bisa bengkak di muka, di tangan, kemudian di kaki. Kemudian untuk tandanya yaitu pengukuran tekanan darah sekurang-kurangnya 140/90 sampai dengan lebih atau sama dengan 160/110 pada 2 kali pemeriksaan berjarak 15 menit pada lengan yang sama. Dan dapat juga diikuti dengan ditemukannya protein dalam air kencing atau urin, yaitu setara dengan 300 mg dalam waktu 24 jam atau sama dengan protein positif 1. Namun protein ini tidak selalu ditemukan. Nah, apabila tidak ditemukan protein yang positif pada air kencing, maka dokter akan melihat kondisi lain yang mengarah kepada tanda-tanda preeklamsia. Selain itu, bisa juga dari pemeriksaan USG. Biasanya dari pemeriksaan USG didapatkan pertumbuhan janin yang terhambat, kemudian air ketuban yang sedikit, atau juga diikuti dengan gangguan aliran plasenta. Untuk penanganannya bagaimana ya dok? Jadi untuk penanganannya sangat tergantung dari usia kehamilan. Apabila usia kehamilan mams belum cukup bulan, maka kehamilannya masih dapat dipertahankan. Akan tetapi harus dengan pengawasan yang ketat. Idealnya pada kasus preeklamsia, pemeriksaan kondisi ibu dan janin dilakukan 2 kali dalam seminggu di klinik. Namun apabila usia kehamilan sudah mencapai 34 sampai 37 minggu, maka perlu dipertimbangkan untuk mengakhiri kehamilan. Akan tetapi tetap melihat kondisi ibu dan janin. Nanti dokter kandungan yang akan menentukan apakah kehamilan ini akan tetap dipertahankan atau segera diakhiri. Untuk mengakhiri kehamilan tentunya harus di rumah sakit yang tersedia perawatan intensif seperti ICU, mengingat kasus preeklamsia ini sangat mungkin beresiko untuk terjadi kejang atau yang biasa kita sebut dengan eklamsia. Untuk obat-obatannya, dokter akan memberikan penurun tekanan darah, kemudian kalsium dengan dosis minimal 1 gram per hari. Kemudian apabila pasien dirawat di rumah sakit, maka dokter akan memberikan anti kejang serta obat pematang paru janin
apabila usia kehamilan belum cukup bulan. Faktor resiko apa saja yang meningkatkan seorang ibu hamil untuk mengalami preeklamsia? Yaitu riwayat preeklamsia sebelumnya. Jadi apabila kehamilan sebelumnya didapatkan tensi tinggi atau preeklamsia, maka untuk kehamilan berikutnya dapat mempengaruhi hingga 40%. Kemudian hipertensi kronis. Jadi apabila si ibu ini sudah mengalami tensi tinggi sebelum terjadi kehamilan. Kemudian kehamilan pertama atau kehamilan yang banyak. Biasanya pada kehamilan pertama atau kehamilan banyak ini moms biasanya suka stres, jadi harus hati-hati. Kemudian usia lebih dari 40 tahun, kemudian ras, kemudian obesitas atau kegemukan, kemudian juga kehamilan kembar. Jadi kehamilan kembar ini meningkatkan resiko terjadinya preeklamsia, dan juga jarak yang terlalu lama dari kehamilan sebelumnya, yaitu lebih dari atau sama dengan 10 tahun. Kemudian memiliki penyakit khusus sebelumnya seperti penyakit gula atau diabetes, kemudian penyakit lupus, penyakit gondok, penyakit ginjal, atau penyakit kekentalan darah. Dan juga kehamilan yang terjadi dengan teknologi reproduksi berbantu akan meningkatkan terjadinya resiko preeklamsia. Untuk pencegahannya bagaimana ya dok? Untuk pencegahannya yaitu dengan melakukan screening faktor resiko terjadinya preeklamsia pada setiap wanita di awal kehamilannya. Kemudian harus istirahat cukup supaya tidak stres dan lebih rileks. Kemudian yang ketiga yaitu dengan konsumsi aspirin dosis rendah masih direkomendasikan untuk mencegah terjadinya preeklamsia, atau juga bisa dengan menggunakan agen asetosal alami seperti konsumsi buah pisang. Kemudian disarankan juga untuk mengkonsumsi kalsium dengan dosis minimal 1 gram per hari, serta konsumsi sayuran dan buah-buahan yang mengandung antioksidan seperti jeruk, anggur, mangga, tomat, nanas, serta bayam dan brokoli. Oke mams, itu tadi beberapa informasi mengenai preeklamsia. Apabila mams atau saudara atau teman mengalami gejala dan tanda seperti di atas, jangan lupa ya untuk segera ke dokter atau ke rumah sakit terdekat. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum.